Okay, here's an example. An opened organopipe emits fundamental frequency tone of 500 Hz. Remember that fundamental frequency ya, apa namanya? Fundamental frequency means first harmonic ya, okay? Or first resonance. Di sini frekuensinya adalah 500 Hz ya, 500 Hz. If speed of sound is 340 meter per second, determine length of pipe. Oke. Nah, jadi wait, I think this should be 2n plus 1 ya. Oke. Sorry, just wait. Saya mau koreksi dulu. Oke, ini contohnya ya. Nah, organopipe kemarin kita pakai kalian don't be confused about -1 or +1 ya. You just have to grasp the concept. Kalau misalnya pakai rumus yang -1, maka n-nya itu dimulai dari 1 ya. Oke. Berarti dia acuannya adalah resonance atau harmonik. Tapi kalau n-nya dimulai dari 0, berarti acuannya adalah fundamental frekuensi di mana n-nya dimulai dari 0 ya. Oke. Substitute the numbers. We have Fn, frequency to the nth tone ya. Nada ke n. Nah, di sini kan berarti n-nya 0 ya kan, karena fundamental frekuensi dan kita pakai di sini sign-nya plus ya kan. Kalau misalnya kalian mau pakai harmonik juga bisa. Di sini berarti jadi 1 dan di sini jadi minus, hasilnya sama. Di sini Fn-nya kan 500 ya. Terus substitute n-nya 0 ya kan. Per 2L, L is length of the pipe times 340 ya. 340 is the speed of sound in the pipe. So, 2-nya dikali silang ke sini ya kan. 2 times 500 equals to 1000. And 2 times 0 equals to 0 ya. 0 plus 1 equals to 1. 1 times 340 tetap 340 ya. So, L or length of the organopipe is 0.34 meter, 0,34 meter ya.
Okay. Next example. An organopipe emits resonant frequency of 360 hertz, and then 600 hertz and 840 hertz. Calculate fundamental frequency of that organopipe. Okay. Nah, ini kan berarti perbandingannya kan kayak gini ya. FKN-nya 360 Hz. Terus frekuensi selanjutnya berarti kan N-nya plus 1 ya kan. Itu 600 Hz. Kemudian yang selanjutnya lagi berarti N plus 2. Misal nih, misalkan. Tapi belum tentu juga. Misalkan si N-nya adalah nada atas ketiga gitu. Maka N-nya 3. Maka yang ini kan nada atas keempat. Nah, 4 itu kan 3 plus 1 gitu kan. Maka selanjutnya nada atas kelima. 5 itu kan 3 plus 2 ya. Jadi ini maksudnya adalah nada berikutnya, ini adalah nada berikutnya. Oke. Nah, ini kalau disederhanakan perbandingannya jadi 3:5:7 ya. Nah, kita tahu kalau apa namanya organopipe itu kan apa namanya dia bilangan ganjil ya, bilangan ganjil perbandingannya. Kayak kemarin tuh apa 1, 3, 5 kemudian 7. Berbeda dengan dawai. Kalau dawai kemarin kan dia bilangan ini ya, bilangan bulat ya. 1, 2, 3, 4. Jadi genap pun masuk. Tapi kalau untuk organopipe perbandingannya hanya bilangan ganjilnya ya. Oke. Maka untuk mencari nada dasarnya kita bisa pakai perbandingan. Bisa pilih salah satu ya. Oke. Bisa F0 banding F2 juga bisa kalau ngomongin pakai itu. Cuman kita hitung coba pakai F1 aja. So, F0 per F1 equals to X per 360. Nah, ini X-nya si F0 yang mau kita cari ya. Karena kan perintahnya adalah calculate fundamental frequency of that organopipe. So, F0 per F1-nya equals to 1 per 3 ya. Equals to X per 360. Maka tinggal kita kali silang ya. Atau ini bisa di cancel ya. 360 dibagi 3 langsung bisa jadi 120. Jadi terus pindah ruas ke sini. So X equals to 120 Hz ya. Oke, nanti insya Allah saya share ininya ya, slide-nya. Nah, ini yang kemarin yang apa namanya udah coba kita bahas, cuman mungkin kemarin bahas di papan tulis nggak begitu jelas ya. Kalau saya nggak salah kan Jumat pekan lalu kita nyoba papan tulis, tapi ternyata nggak begitu jelas. Nah, ini adalah ilustrasi gelombang ya, with illustration of turning fork ya, gelombang yang dihubungkan dengan turning fork, or in bahasa we call it Galputala ya. Nah, kita kan udah tahu kalau jarak dari dari node ke antinode itu kan 1/4 lambda ya. Oke. Nah, maka untuk resonansi pertama dia hanya menghasilkan satu antinode dan satu node kayak begini ya. Jadi yang istilahnya yang mentok itu jadi node, yang terbuka itu jadi antinode-nya kayak gitu. Nah, maka panjang pipanya ini, maksudnya panjang pipa itu yang nggak kena air ya, yang berisi udara. Panjang pipa yang berisi udara itu setara dengan 1/4 lambda gitu. Karena kan kalau satu lambda gitu kan satu bukit, satu lembah gitu ya. Kalau satu bukit doang itu setengah lambda. Sedangkan dari setengah dari antinode ke node itu kan aslinya
cuman setengah dari bukit kan. Setengah dari setengah maka jadi seperempat. Maka jaraknya adalah seperempat lambda. So for first resonance, the length of the length of the pipe is a quarter of lambda ya. Panjang dari pipanya, maksudnya panjang pipa yang tidak terisi air, itu seperempat lambda. And then for second resonance, nah ini untuk resonansi kedua, ingat bahwa dia diakhirinya dengan ini ya, dengan terbuka, maka dia diakhiri oleh antinode. Diawali selalu node diakhiri antinode. Jadi kalau tadi kan cuma sampai sini, berarti cuma segini doang kan yang resonansi pertama. Sedangkan untuk resonansi kedua dia nggak mungkin nih kalau kita ilustrasiin di sini gitu, karena dia terbuka. Ya, dia nggak mentok di sini kan. Jadi dia harus berakhir dengan antinode. Maka kita ilustrasiin lagi, kita gambar lagi satu lagi. Oke. Sehingga bentuknya kayak gini. Nah, dari sini ke sini itu kan setengah lambda ya. Oke. Dari node ke node berikutnya is half of lambda. Dan dari node ke antinode lagi itu seperempat ya kan. So half plus a quarter ya kan. Setengah ditambah seperempat. Setengah tambah seperempat jadi 3/4 lambda. Jadi untuk resonansi kedua, daerah pipa yang terisi udara itu adalah 3/4 lambda panjangnya. Oke. Nah, begitu juga selanjutnya. Kalau tadi kan kita yang resonansi sebelumnya berhenti di sini. Nah, maka ini kan kita tambah lagi, tapi nggak mungkin berhenti sampai sini doang ya, karena terbuka gitu kan, kita tambah lagi. Jadi tadi 3/4, ya kan, ditambah dari sini ke sini seperempat lagi, ditambah seperempat lagi, berarti 3/4 ditambah setengah lagi ya. Oke. 3/4 tambah setengah lagi, berarti 3/4 ditambah 2/4 kan. Jadi totalnya adalah 5/4 lambda. Jadi lihat, dia adalah kelipatan dari odd integer ya, odd integer of a quarter of lambda ya. Kelipatan dari kelipatan bilangan ganjil dari seperempat lambda. 4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda. Selanjutnya juga berarti ya berikutnya bilangan ganjil juga gitu kan. 7/4 dan seterusnya. This is case of resonance involving turning fork ya. Oke. So here's the formula for length of the pipe ya. Nah, remember that we use the term of resonance. Okay, in case of turning fork, we use the term of resonance. So we begin the end from 1 ya, and it started from 1. If we begin end with 1, if we start end from 1, so the formula should be negative ya. The sign for 1 is negatif. Tanda dari si satu ini harus negatif ya. Dan kalau organopipe kan itu 2 ya. Tapi kalau di case of turning fork dia 4 gitu. Karena kan di sininya kan seperempat gitu ya. Kalau tadi kan di turning fork dia kelipatan ganjil, integer kelipatan ganjil dari setengah gitu. Kalau ini integer kelipatan ganjil dari seperempat. Oke, here's an example ya. Ada contoh, orang melakukan percobaan resonansi seperti gambar berikut.
Sebuah garpu tala digetarkan di mulut tabung sambil mengisi tabung dengan air sedikit demi sedikit. Ketika air mencapai ketinggian 10 cm, terdengar suara garpu tala sangat keras. Berdasarkan tersebut dapat diketahui panjang gelombang bunyi garpu tala di udara adalah, nah, kita pakai rumus yang tadi ya. Oke. Ln equals to 2n minus 1 per 4 times lambda. Oke. Nah, di sini kan ketinggian air mencapai 10 cm, sedangkan panjang totalnya itu 30 cm. Berarti air cuma taruhlah segini doang, 10 cm. Berarti yang terisi udara itu 20 cm ya. Oke. Maka ya tinggal kita masukkan angkanya n. Remember that n started from 1. Intinya kalau di sini minus berarti n-nya started from 1 ya. Nah, berarti 2 dikali 1 dikurang 1 per 4. Nah, yang ditanya adalah lambda, karena yang ditanya adalah eh, panjang gelombang bunyi garpu tala ya di udara. Oke. Berarti tinggal dihitung aja kan. 2 dikali 1 minus 1 berarti 1 per 4 ya. 1/4 lambda sama dengan 20. Berarti lambdanya tinggal 4 dikali silang ke 20 ya. So, lambda equals 80 cm ya. Atau kalau mau dibikin meter jadi 0,8 meter. Ini berarti jawabannya adalah yang C ya. Here's another example. A long glass tube is almost completely immersed in a large tank of water. A turning fork is struck and held just above the open end of the tube as it is slowly raised. A louder sound is first heard when the edge of the end of the tube above the water is 18.8 centimeter. A louder sound is next heard when edge is 56.4 centimeter. The speed of sound in air is 330 meter per second. Oke, ini turning fork-nya. And ini ingat H itu adalah daerah yang tidak terisi air ya. Nah, what is the frequency of the sound produced by the turning fork? Yang ditanya adalah frekuensinya ya. Oke. Oke. We use the same formula ya. This should be Ln, I think. Ln equals to 2n minus 1 per 4 times lambda. Okay. Now we have L. We use this first case where the length is 18.8 cm. Nah, ini kita kalikan 10 pangkat min 2 karena ini dalam centimeter and we need to calculate it in SI unit ya. So, 18.8 times, nah ini centimeter harus diubah ke meter, equals to 2 times 1. Remember that yang pertama kali terdengar itu berarti first resonance ya. So, substitute n equals to 1 minus 1 per 4 times lambda. Oke. Nah, maka ini pembilangnya tetap 1 ya, karena 2 minus 1 itu equals to 1, terus 4-nya dikali silang ke sini. Sehingga lambdanya adalah 75,2 kali 10 min 2 meter atau 75,2 cm ya. Ini lambdanya. And to calculate frequency, we can use this formula ya. V equals to lambda F. Okay. So 330 equals to, look at the right hand side. So here we can calculate the
F ya, we can calculate the frequency. With a little calculation, we obtain the frequency is 440 Hertz ya. So the answer is B. Okay. Jadi stepnya seperti itu. Dicari dulu lambdanya baru frekuensi. Because to calculate frequency, we need to know lambdanya ya. Oke. Nah ini untuk slide yang ini selesai, kita akan beralih ke interferensi dan difraksi ya. Interference and diffraction. Mister, maaf, Mister, mau tanya boleh nggak, Mister? Iya, Kan tadi ada N-nya yang 0 sama N-nya 1. Itu bedanya gimana, Mister, di pertanyaannya? wait, terus saya coba share screen lagi dulu ya. Gimana? N-nya? N-nya kan tadi, kalau nggak salah pertanyaan yang pertama tuh, N-nya kan pakainya 0, Mister. Terus yang bawah kan N-nya 1. Nah, itu cara kita bedain harus pakai 0 atau satunya di pertanyaannya gimana, Mister? Oke. Jadi gini, untuk kasus yang ini udah terlihat kan ya, ini share screen-nya. Udah, Mister. Oke. Nah, untuk kasus yang pipe atau organa pipe, nah ini kalian bisa pakai dua-duanya, bisa pakai N-nya dari 0, bisa pakai N-nya dari 1. Oke. Nah, kapan pakai N dari 0, kapan pakai N-nya 1, dimulai dari 1 gitu, itu dilihat dari soalnya. Ketika dia bilangnya fundamental frekuensi sama overtune, berarti acuannya frekuensi nih di sini. Nah, kalau dia bilangnya kayak begitu, maka kalian pakainya N-nya dari 0. Oke. Ini N-nya dari 0. Nah, kalau N-nya dari 0, konsekuensinya di sini rumusnya jadi plus ya. Oke. Nah, tapi kalau untuk yang apa namanya? Kalau untuk yang resonance, kalau di soal disebutnya resonance, jadi di soal bukan disebut fundamental frekuensi, tapi disebutnya resonance. Kalau disebutnya resonance atau disebutnya harmonik, itu berarti N-nya dimulai dari 1. Kalau N-nya dimulai dari 1, maka di sini tandanya minus. Oke. Itu jadi kalau untuk organa pipe, dia bisa dua-duanya, bisa either dimulai dari 0 atau dimulai dari 1. Nah, sebenarnya sih apa namanya? Itu nggak masalah ya, apa kalian mau pakai rumus yang pakai dari 1 dari 0 tuh nggak masalah gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang perlu diingat nih konsepnya. Yang kalian harus grasp konsepnya. First resonance itu sama dengan first resonance sama dengan first harmonic sama dengan fundamental frekuensi, oke? Terus kalau second resonance sama dengan second harmonic sama dengan first overtune, gitu. Itu konsep yang harus diingat tuh, oke? Kalau apa namanya ingat konsep itu sih, saya rasa nggak masalah gitu, kalian nggak bingung dengan rumus gitu, oke? Mister, mohon maaf, tadi Ya, konsepnya boleh diulang lagi nggak? saya langsung dari catat deh. Kalian catat juga deh. Saya catat biar saya ngomongnya pelan-pelan. Sebentar. Ini ya. Plus, ini saya kelihatan kan lagi ngetik ya. Plus resonance, oke, sama dengan plus harmonic. This is just the same term sebenarnya. Ini sama dengan fundamental frekuensi. Oke, nah ini saya taruh bawah aja kali ya. Oke. Nah, ketika disebut first resonance, ini berarti N-nya dimulai dari 1. N dimulai dari 1, tapi rumusnya yang di pembilangnya itu jadi 2N min 1 gitu. Ini rumus untuk yang pembilangnya.
Kalau ini kan +1 karena kita pakai acuannya fundamental frequency. Saya boldin. Nah, untuk first harmonic dia sama. Dia juga N-nya dimulai dari 1. Dan kalau kalian mau pakai rumus berarti pakai 2N min 1. Oke. Ini saya kecil dikit mungkin biar muat ya. Nah, untuk fundamental frequency, ini N-nya kita mulai dari 0. Nah, konsekuensinya adalah dia jadi 2N plus 1. Seperti rumus yang ini. Ini pakai fundamental frequency. Terus, untuk second resonance, itu juga sama. Ini perlu di-plot ya. Second resonance juga N-nya karena tadi udah dimulai dari 1 berarti second resonance N-nya langsung ke 2. Untuk rumus ya sama, berarti kan 2N min 1 juga gitu ya. Terus untuk second harmonic itu juga N-nya sama dengan 2 ya. Rumusnya juga sama, masih pakai 2N min 1. Untuk yang setelah fundamental frequency itu namanya first overtone. First overtone. Nah, ini berarti setelah 0 berarti kan 1 ya. Di sini N-nya pakai 1 dan di ini juga 2N plus 1. Ini juga 2N plus 1. Nah, ini juga berlaku sama di case of string ya. Ini juga string juga berlaku seperti ini juga. Jadi ini untuk string and organotype. Oke. Udah paham belum sampai di sini? Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanya lagi ya. Kalau kalian sembari mau nyatet gitu, maksudnya biar lebih kerekam gitu. Kalau nyatet kan mungkin bisa lebih kerekam gitu ya, ketimbang sekedar kalian baca. Kalau ada yang masalah lagi nyatet, saya tungguin. Sembari saya nungguin kalau masih ada yang nanya masalah konsep ini. Kalau misalnya ada yang masih belum begitu jelas. Mister mau nanya. Iya? Tapi bukan yang itu, mau nanya tentang rumusnya. Ya. Itu kan di situ 2N plus 1 per 4L. Tapi di slide yang ke-16 kenapa 2L, Mister? Nah, wait. Oh iya, typo. sorry, ini typo ya. Tadi kan juga dari awal nih kayaknya typonya karena ini ya, apa namanya. Oh iya, thank you. Oh, oke. Karena tadinya saya salah masukin rumus di situ jadi rumus dawai. Kalau yang tadi itu rumus dawai, kalau yang awal kan hanya N plus 1 per 2L ya. Ini 4. Berarti di sini jadinya berapa nih? Jadi 2000 ya. Berarti di sini jadi 17. Oke, thank you. Oke, Pak. Kasih. Tapi kalau untuk yang untuk yang turning fork atau garpu tala berarti kalian cukup pakai yang resonance aja ya. Karena untuk term of turning fork biasanya itu dipakai yang resonance. Tapi in case dia nyebutin fundamental frequency ya berarti tetap seperti ini juga tetap pakai yang fundamental frequency n-nya started from 0 kayak gitu. Oke, saya rasa ini udah kelar ya yang slide yang ini ya. Kita berarti ke another slide and another
subchapter ya. Interference and diffraction. Oke, maybe ini nggak terlalu padat ya. Kalau misalnya materi, tapi saya nggak tahu sih diffraksi sama interferensi bisa kelar hari ini atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya seandainya bisa kelar hari ini, mungkin unit testnya pekan depan ya, Kamis pekan depan. Besok bisa review kita latihan contoh-contoh soal. Tapi itu seandainya diffraksi dan interferensi bisa kelar hari ini gitu. Kalau misalnya nggak kelar hari ini berarti kita lanjutkan besok insya Allah. Terus berarti kalau misalnya kita lanjutkan besok, Kamis pekan depannya berarti buat review dan Jumatnya berarti yang unit test. Saya rasa sih diffraksi interferensi 2 pertemuan tuh cukup sih. Oke. Oke, ini sekarang saya mau share screen lagi. Oke, basically interference is just the application of the principle of superposition ya. Mungkin di awal-awal kita udah ngebahas apa itu superposition. Nah, itu salah satu konsekuensinya adalah interferensi dan diffraksi. Mungkin untuk contoh interferensi paling gampang itu akan kita lihat pada gelombang air ya, karena gelombangnya itu kelihatan gitu bentuk gelombang. Oke, ini yang waktu itu pernah kita bahas ya. When two or more waves meet at a point, the resultant displacement at that point is equal to the sum of the displacements of the individual waves at that point. Jadi kalau dua gelombang atau lebih gitu ya, dia bertemu di suatu titik, berarti resultan dari displacement-nya, berarti simpangannya gitu ya. And remember that maximum displacement is amplitude ya. Nah, itu resultan dari displacement-nya itu adalah sumasi dari masing-masing displacement gelombangnya gitu. Jadi kalau misalnya yang satu lagi di puncak, yang satu lagi di lembahnya, berarti total displacement-nya jadi 0 di sini. Itu namanya destructive superposition ya. Superposisi yang saling meniadakan. Dia jadi saling menghilangkan. Tapi kalau misalnya yang satu lagi di puncak, yang satu lagi juga lagi di puncak, berarti dia bergabung jadi makin tinggi ya displacement-nya. Itu disebut sebagai constructive superposition. Superposisinya saling menguatkan. Nah, this is the example ya. Jadi dia ketemu dan see. Here's the hill and it's also the hill ya. Sama-sama sama-sama puncak gelombang ketemu, maka dia jadi makin besar. Sehingga the first wave has displacement of A and the second is also A ya. So the total displacement or total amplitude is 2A ya. Jadi 2A. Nah, atau dalam bahasa lain superposisi yang paling konstruktif itu terjadi ketika gelombangnya memiliki fase yang sama gitu. If the waves have same phase ya, fasenya sama. Jadi kalau disebut fase sama itu ya berarti ketika dia bukit ya yang satunya lagi juga bukit. Nah, this is another example ya. Nah, dia yang ini bukit, terus yang ini adalah lembah ya kan. Jadi saling menghilangkan, jadi datar aja, gelombangnya jadi hilang. Karena kan ini gampangannya ini positif ya, ini negatif. A minus A kan A plus ya kan, tapi di sini minus A nih, yang the second wave-nya.
Maka A minus A equals to 0. Maka gelombangnya jadi hilang. Nah, ini kemudian kasus interference. Adalah condition where the... Mister, Halo? Mister. Ya? Maaf, Mister, boleh ke yang sebelumnya nggak, Mister? Masih nyangkut. Oh, iya? Oke. Silakan kalau mau nyangkut. Ini ya, tolong diingetin kalau saya kecepatan balik-balik slide ya. Because I don't see you gitu. Kalau misalnya di kelas mungkin saya bisa ngeliat yang masih nyatut gitu kan. And remember that displacement is vector quantity ya. So different direction will influence the final result ya. Jadi untuk menghitung vektor kan ingat bahwa arah juga diperhitungkan gitu. Oke, maybe we're going to the next slide ya. Kalau misalnya ini masih belum, di screenshot aja dulu. Mungkin bisa habis setelah selesai kelas bisa dicatat ulang. Oke. We're going to the next topic about interference ya. Interference is a condition where there are two or more waves overlap. Gitu. Di sini perhatikan kata two or more ya. Cuman mungkin untuk memudahkan pemodelannya kita pakai dua gelombang aja gitu. Nah, interference can be demonstrated in a ripple tank by using point source. Itu juga bisa didemonstrasikan dengan gelombang air pun sebenarnya sih bisa ya, interference. Dan mungkin dengan gelombang air itu lebih mudah kelihatan gitu efeknya. Nah, ini contoh di interference pada gelombang air ya. Kita lihat di sini ada perpaduan gelombang kan. Dan perpaduan gelombang ini bisa saling melemahkan, bisa saling menguatkan ya. Oke. This case is where the waves is konstruktif ya. Nih, daerah-daerah sini ini daerah-daerah yang konstruktif karena kan dia pas lagi ke bawah, yang ini juga gelombangnya ke bawah juga kan. Di sini jadi konstruktif. Terus ya pokoknya di titik-titik pertemuan sini ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Ini source gelombangnya. Nah, gelombangnya kan dia ini ya, kalau ripple on the water kan kayak gini ya. Oke. Nah, ini adalah daerah-daerah di mana dia maksimum displacement-nya karena dia saling ketemu tuh yang misalnya yang sama-sama bukit gelombang atau sama-sama itu ya lembah gelombangnya sama-sama ketemu. Nah, this is lines of maximum displacement. Lihat kalau si crest ketemu crest itu jadi maksimum displacement ya. Itu ketemu terus juga maksimum displacement. Tapi yang hijau ini itu minimum displacement-nya karena dia ketemunya yang berlawanan fase ya. Oke.
Ini ilustrasinya. Nah, constructive occurs when the waves arrive in phase if the crest arrive at exactly the same time. Jadi benar-benar ketemu gitu ya, crest sama crestnya. Destructive occurs when two waves arise in antiphase. Nah, antiphase itu maksudnya berlawanan fasenya gitu. Kayak yang satu misalnya puncak, yang satu bukit kayak tadi. Yang kayak kasus tadi yang dia jadi hilang gelombang di daerah itu. If the peaks of one wave arrives at the same time as two from the other. Oke. Kalau puncak ketemu sih lembahnya. Ya, ini kalau mau dicatat poin-poin pentingnya silakan ya. Maybe untuk kata-katanya nggak usah terlalu dicatat secara detail gitu. Mungkin kalau kayak gini catat kayak ilustrasinya gitu, terus kalian kasih tanda gitu ya. Itu saya rasa sih cukup ya. Oke, kita coba ini ya ke next slide. Ini tadi udah ya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ini kalau apa namanya? Ini bisa dibilang mungkin nampak sampingnya. Kalau tadi kan tampak atas gitu. Ini tampak sampingnya ya. Kurang lebih sama seperti yang 2 slide sebelumnya ya. This is constructive. Wait. This is constructive superposition. Dia arrive in same phase ya. Fasenya sama. And destructive occurs when two waves arrive in antiphase. Jadi si peak, nah, si bukitnya ketemu dengan lembahnya. Another question is, gimana kalau misalnya, ini kan bukit ketemu bukit, ini bukit ketemu lembah. Tapi gimana kalau misal kasusnya adalah bukit, tapi ketemunya bukan sama lembah, bukan sama bukit juga. Misalnya ketemu sama bagian ini, berpapasannya misalnya di bagian sini. Ya itu berarti apa namanya bukan maksimum, bukan minimum ya. Superposisinya ya tinggal dilakukan penjumlahan aja gitu. Berarti misalnya ini plus A, terus misalnya di sini minus setengah A gitu misalnya. Kan dia ke bawah jadinya minus ya, berarti tinggal A dikurang setengah A gitu ya. Ya berarti di sini di daerah sini superposisi totalnya jadi berapa? Jadi setengah A gitu ya. Jadi dia bukan maksimum juga bukan minimum gitu. Oke. Nah, ini adalah double slit eksperimen. Nah, ini biasanya untuk eksperimen untuk gelombang yang kita susah mengidentifikasi gelombangnya. Contohnya gini, kayak gelombang suara. Oke, kita tahu bahwa sound is of a kind of wave ya. Dia salah satu jenis gelombang kan suara itu. Salah satu an example of wave. Suara itu salah satu contoh dari gelombang. Nah, cuman kan gelombangnya nggak kelihatan gitu kan. Kita kan nggak melihat suara gitu. Atau untuk gelombang cahaya, kita tahu cahaya itu gelombang. Nah, cuman kita nggak ngelihat tuh lembah sama bukitnya gelombang cahaya, kita nggak lihat gitu kan. Nah, untuk gelombang-gelombang yang seperti itu, untuk membuktikan bahwa mereka bisa mengalami interferensi, nah, kita bisa lakukan yang namanya yang double slit eksperimen. Yang ini maksudnya nama orang ya, bukan kata sifat ya. Yang itu kalau saya nggak salah namanya James Wan atau Thomas Young, sorry. James Young mah main bola nih.
Thomas Young, iya Thomas Young. Itu nama orang. Nah, dia sebenarnya eksperimennya si Young ini dia pakai gelombang cahaya gitu. Dan perlu di note juga, untuk eksperimen dengan gelombang cahaya, itu cahaya yang digunakan adalah cahaya monokromatik. Ada yang pernah dengar nggak monokromatik? Atau ada yang tahu nggak monokromatik artinya apa? Belum pernah ada yang dengar ya? Monokromatik is cahaya is light which is consisted by just one color gitu. Dia hanya cuman terdiri dari satu warna. Nah, we know that white light is consisted by many colors kan. Kita tahu kalau cahaya putih itu dia Mejiku Hibiniu, bisa jadi Mejiku Hibiniu. Jadi untuk cahaya putih kita nggak bisa lakukan eksperimen ini yang double slit eksperimen, nggak bisa karena dia berbagai macam warna. Tapi kalau untuk yang ini percobaannya si Thomas yang ini dia hanya bisa dilakukan dengan cahaya satu warna. Nah, dulu saya sempat bertanya-tanya gitu, si yang itu dia pakai apa gitu, maksudnya yang sumber yang bisa benar-benar satu warna itu, sumber cahaya yang bisa benar-benar satu warna untuk perangkat elektronik ya, itu kalau nggak laser itu LED gitu. Sedangkan di zamannya yang itu saya yakin belum ada laser sama LED gitu. Cahaya matahari itu kan dia cahaya putih ya. Range-nya itu Mejiku Hibiniu. Dulu tuh saya mikir tuh, Thomas yang itu dia pakai apa gitu eksperimennya. Oh ternyata sedikit pikir lagi mungkin pakai filter cahaya gitu. Jadi kalau kalian, saya nggak tahu deh, mungkin kalau di Manfaat ada laboratorium fisikanya, nggak tahu nih bisa atau enggak eksperimen yang double slit. Jadi kalau ternyata pas saya waktu itu praktikum dulu itu pakai filter cahaya gitu. Jadi tetap sumber cahayanya yang cahaya putih yang berbagai warna, tapi dia difilter gitu. Nah, setelah cahaya melewati filter, dia yang keluar cuman satu warna doang gitu. Feeling saya sih, si Thomas yang dulu pakai filter kayak gitu, karena di zaman dia saya rasa belum ada laser sama LED ya. Nah, ini contoh untuk yang double slit eksperimen, tapi untuk gelombang suara ya. Oke. Nah, maka kita bisa pakai dua speaker gitu. Kan double slit berarti kan dua celah ya. Eksperimen pakai dua celah. Kayak contoh yang tadi, mungkin kita balik dulu ke contoh yang tadi. Nah, ini kan dia bisa dianggap sebagai double slit gitu. Bisa dianggap sebagai dua celah gitu yang dilewati air. Nah, cuman ini kan contohnya air ya. Nah, terus gimana cara bikin eksperimen kayak gini, tapi untuk kasus gelombang suara sama gelombang cahaya? So we use this type of experiment to prove that sound wave undergoes the interference pattern ya. Kita pakai bentuk yang kayak begini. And the distance between two slits ini harus menyesuaikan dengan panjang gelombangnya ya. Jadi jarak antara dua celahnya ini harus menyesuaikan dengan panjang gelombangnya. Oke. Okay? And we know that sound wave has long enough wavelength ya. Gelombang cahaya itu punya panjang gelombang yang lumayan panjang gitu dalam ukuran meter. While the light wave has a short wavelength ya. Very short wavelength. Jadi sedangkan untuk gelombang cahaya itu panjang gelombangnya sangat kecil. Dia bahkan dalam order nanometer. Nanometer itu 10 pangkat min 9 meter gitu. Jadi emang we need very tiny slit ya. Kita butuh celah yang kecil banget gitu untuk
gelombang cahaya gitu, karena dia emang apa namanya gelombang sangat kecil. Tapi untuk sound wave, nah maybe it's more practical ya to do experiment with sound wave. Nah, pola interferensinya ya berarti kalau di gelombang suara pola interferensinya adalah ketika dia maksimum, berarti gimana? Ketika dia maksimum berarti dia suaranya kenceng gitu ya. Nah, terus ketika dia minimum berarti apa suaranya pelan gitu kan, atau mungkin bahkan hilang gitu. Itu interference pattern-nya kayak begitu. Nah, ini kalau di car headlights nih dia nggak terobservasi ya pola interferensinya. Kenapa? Karena faktor satu, dia itu bukan monokromatik ya. It's not monochromatic light. Karena lampu mobil walaupun mungkin cenderung ke warna kuning, tapi sebenarnya range-nya tuh lebar gitu. Jadi kalau kalian eksperimen di bidang fotonika gitu ya, fotonika is field about photon or light particle, apa namanya, tentang cahaya gitu. Nah itu ada namanya detektor cahaya gitu. Nah di detektor cahaya kita bisa ngeliat nih suatu gelombang cahaya itu dia wavelength-nya berapa gitu. Nah itu kan ada range wavelength gitu ya, ada range. Ternyata untuk cahaya yang model kayak cahaya mobil gini, walaupun mungkin cenderung ke kuning, tapi sebenarnya dia mengcover banyak range gitu. Jadi bukan hanya kuning gitu. Jadi sebenarnya ini mungkin masih bisa dipecah lagi gitu. Jadi ternyata masih bisa gabungan dari beberapa gelombang cahaya. For example, kayak misalnya cahaya hijau, cahaya hijau itu kan bisa dia gabungan dari kuning dan biru ya, walaupun wavelength untuk hijau sendiri itu ada gitu. Tapi maksudnya warna kuning dan biru ketika dia dicampurkan kan jadi hijau. Nah, ini mungkin untuk producing interference pattern biasanya pakai double slit yang jarak antara jarak antara slitnya itu sangat kecil gitu ya untuk yang percobaan dengan light wave. Ini to produce an observable interference pattern, the two wave source must have the same single frequency. Nah, ya frekuensinya juga harus sama. Automatically, if the waves have same frequency, they also have same wavelength ya. Wavelengthnya juga sama. Ini they also must have a constant phase relationship. Jadi fasanya harus konstan ya di sini. Fasenya harus konstan. And wave source which maintain a constant phase relationship are described as coherent source. Jadi ini definisi dari coherent source ya. Dia bisa mempertahankan fase yang konstan, hubungan fase yang konstan. Okay. And remember that the wave should be monochromatic ya in this case. Monochromatic means it's consisted by one color only. Nah, ini ilustrasi untuk two coherent wave sources. Nah, terus in the sound experiment, the waves from two loudspeakers have the same frequency and a constant phase relationship because the loudspeakers connected to the same amplifier. Jadi karena sumber amplifiernya sama, maka dia jadi sama kan, frekuensinya sama ya kan.
Jadi untuk eksperimen ini kita pakai satu amplifier supaya suaranya sama. Jadi kalau misalnya kita ngomong, saya ngomong dan kalian juga ngomong gitu. Itu di situ ada dua sumber bunyi, tapi mungkin nggak bisa berinterferensi karena frekuensi suara saya sama suara kalian bisa jadi beda gitu kan. Atau misalnya kalian lagi ngobrol satu sama lain, itu bisa jadi nggak terjadi interferensi di situ. Oke. Nah, di sini adalah contoh dari si eksperimennya yang ya. Ini contoh pola-pola yang terbentuk ya. Jadi kalau pada gelombang cahaya, pola yang terbentuk adalah pola terang dan pola gelap gitu ya. Ini kan ada apa namanya? Yang bagian terang di sini, terus ini bagian gelap, bagian terang lagi. Jadi membentuk garis-garis kayak gitu. Jadi sebenarnya secara umum bentuknya kayak tadi nih, kayak mobil ini. Ini anggaplah ini slitnya dan di sini biasanya dipasang layar gitu. Dipasang layar buat nangkep polanya. Polanya berupa terang gelap kayak tadi. Biasa di pusatnya ini kan di pusatnya terang ya. Terus sampingnya daerah yang gelap, garis gelap. Terus sampingnya garis terang lagi, garis gelap, garis terang lagi. Nah polanya tuh kayak begitu. Untuk kasus di gelombang cahaya. Kalau tadi kan di gelombang suara kasusnya ketika dia maksimum berarti terdengar bunyinya maksimum gitu kan. Jadi kalau di cahaya polanya adalah terang gelap, terang gelap. Nah, kayak gini. Nah, ini ilustrasinya. This is monochromatic light source. Terus dia kan sebenarnya nggak usah dilewatkan single slit juga ini ya, juga bisa juga sih. Nah, terus dia melewati double slit nih. Nah, oke. Bayangkan tadi kalau single slit dia terbentuk pola kayak begini kan. Maka kalau double slit, masing-masing slit dia akan membentuk pola yang sama gitu kan. Dan di sini nih akan saling bertabrakan gelombangnya. Oke. Maka akan terbentuk pola-pola interferensi gitu ya. Nah, seperti ini nih. Ini adalah maksimum interferensi di bagian yang tengah sini. Nah, maka maksimum interferensi ini terbaca sebagai apa? Sebagai titik terang ya. Oke. Nah, terus di sini juga maksimum interferensi juga. Maka di sini adalah terbacanya titik terang juga gitu kan. Terus misalnya yang ini nih daerah sini misalnya lembah, terus yang ini puncak, maka di daerah sini kan yang terang si puncak ketemu si lembah, maka di sini nih jadi meniadakan kan. Kalau dia meniadakan dia jadi hilang gelombangnya, sehingga di sini jadi daerah yang gelap gitu. Jadi daerah terang ini adalah daerah di mana waves are constructive ya, and the dark side is the region where light wave are destructive. Gitu. Jadi di sini saling meniadakan. Ini nih di tengahnya yang paling terang ini tempat ketemu maksimumnya. Nah di makin ke pinggir itu bisa dibilang masih konstruktif tapi tidak maksimum gitu. Sampai akhirnya dia benar-benar destruktif gitu di titik yang gelap sini. Nah daerah yang dia konstruktif tapi tidak maksimum itu kayak contoh yang saya bilang tadi mungkin yang apa namanya yang A minus half of A gitu. Kayak daerah yang apa namanya yang maksimum ketemu tapi bukan yang maksimum sama minimum juga. Dia masih tetap ada displacement-nya tapi tidak maksimum dan juga tidak destruktif. Oke. Mungkin bisa dicatat yang pola ini ya karena ini penting untuk memahami konsepnya ya.
Mister mau nanya. Ya, silakan. Itu kan tadi katanya Mister kalau 1A ketemu minimum 1A itu bakal datar gitu ya kan Mister? Yep. Itu kalau sound wave kan misalnya sound wave yang 1A, yang sound wave yang kedua min 1A. Berarti itu kalau ketemu jadi hening apa jadi gimana? Jadi di titik itu nggak terdengar bunyinya, tapi mungkin apa namanya, kalau untuk di daily life itu agak susah teridentifikasi ya. Tapi kalau untuk secara idealnya di titik itu apa namanya, nggak ada suaranya gitu. Di titik itu nggak ada. Tapi kan itu titik itu sangat kecil gitu. Istilahnya di titik itu cuma satu titik gitu. Sedangkan telinga kita mengcover apa namanya, lebih dari satu titik gitu kan. Coba kita balik ke ilustrasi yang tadi ya. Nah, taruhlah misalnya di titik ini nih, misalnya di titik ini nih minimum gitu ya. Ya ini harus digambar jelas sih, cuman taruhlah bisa di sini minimum. Nah, kayak sebagaimana di maksimum kan dia ketemunya di titik ini doang. Sedangkan mungkin telinga kita mengcover ini kan apa namanya, lebih dari satu titik gitu. Maksudnya dia emang benar-benar satu titik top gitu. Sedangkan telinga kita kan punya area gitu kan. Jadi bisa mengcover lebih dari satu titik. Jadi sebenarnya telinga kita tetap menangkap sound yang dari titik ini, dari titik ini. Nah, begitu pula misalnya dia minimum di titik ini gitu, tepat di titik ini. Tapi telinga kita mengcover daerah lain juga gitu, daerah titik di sekitarnya, di mana di sekitarnya itu masih ada bunyi walaupun sedikit. Jadi tetap kayaknya kalau untuk apa diaplikasikan agak susah ketika benar-benar dia hilang bunyinya itu, karena apa mungkin hanya yang terdengar di kita itu hanya dia makin kecil gitu volumenya, volume yang kecil, lebih kecil daripada daerah yang lain gitu. Karena emang benar-benar nggak ada bunyinya, yang benar-benar distraktif itu di satu titik doang gitu. Sedangkan telinga kita masih nangkep mungkin di titik-titik sekitarnya. Jadi kalau practically sih paling yang kita tangkap bunyinya itu hanya besar kecil gitu sih volumenya ya, besar kecil gitu. Mungkin kalau untuk yang benar-benar hening nggak ketangkep sama telinga kita gitu. Karena emang Oke. ya karena emang eksperimen itu ini ya apa namanya, penuh dengan keterbatasan. Kalau misalnya mungkin kalian pernah belajar di in grade 10 ya, di kelas 10 itu kan bab-bab awal itu mengenai measurement techniques, and you deal with many errors kan, many kind of error. Emang eksperimen tuh kayak begitu. Oke, saya lebih demen jadi orang teoretik gitu. Karena we just deal with mathematics gitu ya. Kalau untuk yang teoretik paling jauh inilah dealnya sama pemrograman gitu. Tapi kalau untuk yang eksperimen, jadi dulu apa saya sebenarnya berpindah gitu ya. Saya dulu tuh S1 tuh eksperimen gitu, orang eksperimen. Kemudian kemarin di studi S2 jadi pindah ke teori karena gitu apa namanya, saya ngerasa apa ya, overwhelmed banget gitu untuk di eksperimen. Dan juga dulu saya eksperimennya juga di cahaya juga gitu. Waktu dulu ngerjain skripsi itu topiknya mengenai fotonik juga, mengenai cahaya. Jadi at least saya tahu range cahaya gitu ya. Kayak misalnya kayak tadi misalnya si ini walaupun dia cenderung ke kuning tapi sebenarnya dia mengcover banyak wavelength juga gitu bisa jadi. Karena kalau mau yang apa namanya bener-bener wavelength-nya itu yang ke cover itu sedikit, artinya mau bener-bener satu warna doang tuh paling pakai laser gitu ya. Kalau pakai filter pun mungkin walaupun jadi satu warna tapi wavelength yang ke cover tuh masih nggak sesempit laser gitu. Kalau laser tuh emang benar-benar dia satu warna. Kayak itu hanya sekilas mengenai eksperimen, dan itu juga sering terjadi di ini misalnya kalian ada praktikum ya, ada praktikum di laboratorium. Itu saya dari zaman SMA itu saya nggak pernah dapat
nggak pernah dapat ini apa namanya hasil yang bagus banget gitu. Dan itu bukan terjadi di saya doang gitu, di teman-teman saya juga sering terjadi. Makanya kadang ada eksperimen, misalnya ada praktikum untuk mencari misalnya apa ya, eh, konstanta gravitasi gitu. Itu biasanya eksperimennya pakai bandul gitu, Mbak. Dulu sih saya zaman SMA itu ada eksperimen kayak gitu, nggak tahu untuk kalian akan dilakukan kayak gitu. Nah, kita tahu gravitasi kan ada ini ya, ada konstanta yang G itu, yang nilainya 6,67 kali 10 pangkat sekian gitu, saya lupa berapa. Nah, itu tuh dulu saya pernah nyoba, itu nggak dapet nilai segitu gitu, nilai 6, jadi saya kadang bingung juga ini apa namanya, kalau eksperimen seperti ini terus gimana cara mendesain eksperimen yang benar-benar bagus gitu. Dan apa namanya, saya jadi dulu tuh jadi mikir jangan-jangan hasil eksperimen saya yang benar, justru hasil eksperimennya orang zaman dulu yang dapat G 6,67 sekian itu jangan-jangan justru dia yang salah gitu. Ya, tapi dengan melihat apa namanya fasilitas lab yang mungkin apa adanya ya, jadi inilah apa namanya, jadi sadar lagi, oh ya mungkin emang eksperimen saya nih yang masih bermasalah gitu. Intinya ya kalau di eksperimen seperti itulah. And you have to mastering statistics when you choose to be an experimentalist ya. Kalau kalian pengen jadi eksperimentalis ya kalian harus apa namanya jago statistik. Kenapa? Karena eksperimen itu ngambil data banyak banget ya. Data banyak banget dan we know to manage many data such as that. We should use statistics gitu kan. Kita harus apa namanya pakai statistik. Jadi experimental physicists mastering statistics tuh ya, dia harus jago statistiknya juga. Oke, ini yang tadi ya. Ini persyaratannya sama seperti yang tadi udah disebutin, ya harus koheren, terus juga frequency and amplitude between two waves almost the same. Ya dia ya beda-beda dikit mungkin bisa ya, tapi apa namanya ya jangan nggak terlalu jauh gitu. Kalau terlalu jauh frekuensinya juga nggak terjadi pola interferensi gitu. Nah, this is the mathematical explanation of the formula. Nah, ini mungkin kalian bisa gambar dulu ya, apa namanya, biar maksudnya paham gitu konsep matematisnya. Kalau mau dicatat dulu gambarnya silakan, ntar habis ini insya Allah saya jelasin. Oke. Nah, we'll be deal with trigonometry again ya. Oke.
Nah, di sini kita punya celah ganda gitu. Jadi gini, supaya dia terjadi pola interferensi, supaya dia terjadi pola terang, maka titik yang terjadi pola terang itu kan tadi harus sama fasenya ya. Fasenya harus sama. Di titik itu harus ketemu gelombang yang fasenya sama. Fase sama itu artinya apa sih? Fase sama itu dia itu akan ketemu posisi yang sama gitu. Kalau dia tadi bukit ketemu bukit, dia lembah ketemu lembah. Nah, untuk mendapatkan hal itu, maka di sini harus ketemu sebesar n lambda gitu. Kalau misalnya dia ketemunya, maksudnya selisihnya ya, selisih antara, taruhlah ini gelombang 1, ini gelombang 2. Kalau selisihnya misalnya setengah lambda, kalau di setengah lambda dia jadi distraktif kan? Karena kan kalau selisihnya setengah lambda berarti yang satu jadi bukit, yang satu jadi lembah kan gitu. Dia jadi distraktif. Tapi kalau ketemunya n lambda, bilangan bulat dari lambda, dia sama tuh polanya. Misalnya yang satu 3 lambda, yang satu lambda. Kalian bisa gambarin sendiri. Selisih antara 1 lambda ke 3 lambda itu dia di posisi yang sama. Kalau yang 1 lambda bukit, yang 3 lambda juga bukit. Tapi kalau misalnya 1 sama 2,5, itu bakal beda gitu. Karena yang satu itu misalnya bukit, yang 2,5 di sini ada setengah kan. Dia di situ jadi lembah gitu. Karena satu gelombang kalau ketemunya bilangan bulat, dia posisinya sama. Tapi kalau ketemunya misalnya setengah, ya berarti posisinya berlawanan. Justru ketika ketemunya setengah, satu sama setengah, nah itu berarti dia jadi benar-benar destruktif di situ. Nah itu jadi titik gelapnya di situ. Oke. Nah, setelah memahami konsep itu, nah, maka di sini D itu kan jarak antara celah ya. Oke. Nah, di sini ada ini sudut theta ya. Oke. Ingat theta itu adalah demi ya, depan per miring. Nah, si segitiga ini kita lihat bahwa sudutnya itu sama kan. Saya lupa istilahnya kalau di matematis ini apa nih, dalam berseberangan atau apa gitu ya. Nah, dia ini itu simetri segitiganya, bukan simetri apa namanya, sebangun ya, sebangun segitiganya dengan yang segitiga yang ini nih. Oke. Dia sebangun. Nah, di sini 90 derajat, di sini juga 90 derajat. Nah, jelasinnya gimana ya? Ini d sin theta, sebentar. Dia ini kan sin itu apa? Demi ya, depan per miring. Nah, di sini si theta, si jarak antara slit ini adalah sisi miringnya. Oke. Maka ini bagian yang ini, kalau per ini sama dengan sin theta gitu. Nah, dia itu sebangun, yang ini nih sisi miring gitu. Ini sisi miring. Ini sisi miring. Yang ini sisi miringnya. Dari sini ke sini. Karena ini kan 90 derajat ya. 90 derajat. Nah, sin theta, nah ini n lambda ya kan. Nah, dari segitiga ini sebenarnya sih aslinya tan ya. Sin ini sebenarnya pendekatan sih. Kalau dilihat kan ini depan per samping nih sebenarnya. Ini aslinya nih tan rumus di sini. Ini kalau ada, kayaknya kita lanjut Jumat nih. Mungkin akan saya coba gambar di papan tulis ya. Saya harap sih nggak terlalu buram gitu. Ini enaknya sih jelasin papan tulis, kalau pakai slide mungkin nggak terlalu ini. Tapi
konsepnya diingat aja dulu, ini sebenarnya sih tan gitu, cuman dianggap sudutnya sangat kecil sehingga tan bisa diaproksimasi sebagai sin gitu. Kalau kalian mungkin kalau di matematika pernah dapat limit, itu kan apa namanya, formalisme limit sin sama tan kan sama ya. Misalnya kayak sin x per x itu 1, terus tan x per x itu 1. Nah, jadi untuk kasus limit, nah di sini dianggap sudutnya mendekati 0 karena kan jarak antara sudutnya sangat kecil gitu ya. Nah, itu dianggap sudutnya mendekati 0 sehingga sin bisa diaproksimasi sebagai tan. Ini aslinya sebenarnya perumusannya tan gitu. Nanti deh besok insya Allah akan saya coba terangin di papan tulis gitu supaya lebih jelas trigonometrinya. Oke, kayaknya kita lanjut besok dulu ya. Tapi kalau mau dicatat rumus ini dulu nggak apa-apa. Oke. Besok mungkin untuk lebih jelasnya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ternyata nggak cukup selesai ya interference sama diffraction hari ini. Oke, kalau nggak ada yang ditanya lagi, kita sampai sini dulu ya. Nah, besok insya Allah kita akan mulai dari sini. Kita akan bahas matematisnya. Kenapa kita bisa sampai dapat rumus ini. Oke. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Terima Mr. kasih, Mister. Ya, thank you.